Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa nambah pengetahuan dengan mengaji, meskipun hanya mengaji lewat online, dengan harapan kita ibadah kita lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Kemudian pada pertemuan pada hari ini, marilah kita meneruskan pembahasan tentang masalah sholawat. Pada kali ini kita bahas tentang hal-hal yang mendorong kita untuk memperbanyak membaca sholawat. Kemudian yang kedua, hal-hal yang kita dilarang untuk meninggalkan sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru minas sholati alayya fa inna awwala ma tus'aluna fi qabri anni." Kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pertama kali yang ditanyakan ketika kita di dalam kubur adalah tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita itu banyak membaca sholawat, insya Allah kita pun juga di dalam kubur itu sudah mendapatkan syafaatnya beliau. Amin Allahumma amin. Kemudian ada dalil hadis lagi, man asurat alaihi hajatuhu falyuksir minas sholati alayya. Barang siapa yang kesulitan kebutuhannya, maka hendaknya memperbanyak membaca sholawat. Fa innaha taksiful humuma wal humuma wal kuruba. Karena sesungguhnya sholawat ini bisa membuka keprihatinan, kesusahan, karupekan, wa taksirul arzak, dan bisa memperbanyak rizki, wa taqdil hawaij, dan bisa sebagai sarana untuk terkabulnya beberapa cita-cita. Ini adalah keterangan hadis bahwasanya barang siapa yang kesulitan hajatnya, maka hendaknya memperbanyak membaca sholawat, karena sesungguhnya sholawat itu bisa membuka kesusahan, prihatin, karupekan, dan juga bisa memperbanyak rezeki dan mendatangkan apa yang menjadi keinginannya. Wa qala aidan man athuru alai syai'un falyuksir minas shalah alayya fa innaha tahullul uqad wa taqsiful qurub. Barang siapa yang kesulitan sesuatu, maka hendaknya memperbanyak membaca sholawat, karena sholawat merupakan bisa ngudari kabundelan atau keruwetan-keruwetan, bisa membuka segala macam kesusahan dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mendorong kita untuk memperbanyak membaca sholawat. Kemudian hal-hal yang kita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan membaca sholawat, yaitu kita berdasarkan hadis rohima angfu rojulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Rugi orang yang ketika disebut namaku dia tidak membaca sholawat kepadaku. Wa rohima angfu rojulin dakhala Ramadan sumang salaha qabla yufarolahu. Yang nomor dua, rugi seseorang mengalami hari Ramadan, mengalami bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan masih mempunyai dosa atau masih tersisa dosa-dosanya. Yang nomor tiga, rohima angfu rajulin
adroka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Rugi seseorang yang menemui kedua orang tuanya, kok kedua orang tuanya ini tidak menyebabkan masuknya orang tersebut ke dalam surga. Ini jadi kita penting sekali untuk membaca sholawat ya. Karena hal-hal tersebut disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang yang rugi tidak membaca sholawat. Yang pertama, ketika asma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, dia tidak mau menjawabnya. Nomor 2, ketika dia memasuki bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan, dia masih mempunyai dosa. Yang nomor 3, seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya yang sudah tua, kemudian kedua orang tuanya itu kok tidak menyebabkan masuknya orang tersebut ke dalam surga. Ini termasuk orang yang sangat rugi sekali. Kemudian juga ada hadis majalasa qaumun majlisan summa tafarraqu ala ghairi shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu ala antana min dihil jifah. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul kemudian dia sampai berpisah tidak membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan tersebut itu tidak lebih baik daripada bau bangkai. Intinya kita selalu memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hitungan banyak para ulama berbeda pendapat. Yang pertama yaitu pendapat Abu Thalib Al-Makki mengatakan bahwasanya hitungan banyak itu adalah hitungan 1 hari 1 malam 300 kali. Jadi 100 kali, 200 kali ini belum dikategorikan bacaan yang banyak. Jadi bacaan yang banyak itu minimal 1 hari 1 malam itu 300 kali. Ini pendapatnya Abu Thalib Al-Makki. Kemudian pendapat yang kedua, Imam Sya'rani di dalam kitabnya Kasful Ummah menyampaikan sebagian ulama bahwasanya minimal banyak itu adalah 750 kali siang, 700 sholawat malam hari. Jadi 700 siang dan 750 siang, 750 malam. Itu menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lagi menyatakan bahwasanya aqallul iksar sedikit tapi sudah dikatakan banyak, yaitu 350 kali siang, 350 kali malam. Itulah mungkin pertemuan tentang pembahasan sholawat yang kedua. Kami akhiri, ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.